Sebulan kemudian Den Arya kembali beserta istrinya. Demi melihat putranya ia langsung hilang kendali. Dicium dan digendong anak kesayangannya itu. "Jagoan, ayah kangen." Ia seakan lupa ada wanita yang mungkin di dadanya sedang menahan angkara. Wajah itu memerah, sorot matanya menajam padaku. Den Alisa menghentakkan kaki dan berlalu dari hadapan kami. Kudekati ayah dan anak itu. Maksudku adalah mengambil sang putra agar Den Arya mengejar wanita yang tengah diliputi emosi. Namun, lelaki itu terlalu hanyut dalam kebahagiaan. Ia bahkan tak menggubris informasi ini. Aku hanya bisa menghela napas. Berharap tak ada hal buruk ke depan. Lamunanku buyar oleh sentuhan hangat di jari ini. Rupanya ia mengajakku meninggalkan ruang utama. "Ayah sebaiknya ke kamar Kak Alisa. Farhan biar aku yang jaga." Di kamar, kuambil bayi dalam gendongannya. Aku tak ingin ada huru-hara lagi setelah ini. "Tenanglah, Bunda. Ayah sudah buat perjanjian dengan Alisa. Dia sudah lebih lunak sekarang. Aku akan tidur seminggu sekali di kamar ini." Mulut dan mataku terbuka lebar demi mendengar kabar dahsyat ini. Aku menggeleng tanpa sadar sebab tak percaya dengan keajaiban ini. "Kenapa? Apa tak boleh tidur di sini? Nipasmu sudah beres belum?" bisiknya dengan nada sedikit mengoda. "Ayah, apaan sih?" Kutepis wajah yang mulai jahil memainkan rambutku. Lelakiku tergelak melihat istrinya salah tingkah. Meski hanya seminggu sekali dikunjungi, aku sangat bahagia. Bagiku itu adalah anugerah luar biasa. Terlebih perhatian Den Arya pada putranya begitu tercurah. Ia bagai manusia yang lahir kembali. Den Alisa pun tak menunjukkan permusuhan sengit padaku. Namun, tak juga bersahabat. Ia memperlakukanku tetap seolah tak ada. Hari ini adalah minggu ketiga Den Arya tidur di kamarku. Jelaslah aku mempersiapkan diri sebab Nipas telah selesai. Pasalnya ia selalu berpesan untuk menginformasikan kapan suci lagi. Sepertinya pria itu ingin menjalankan kewajiban sebagai suami. Hingga pukul 9 malam, Den Arya tak kunjung datang. Ia memang tak ikut makan malam sebab belum pulang kerja. Den Alisa juga tak ada, katanya pergi sejak siang dan akan pulang bersama suaminya. Rasa penasaran mulai memenuhi rongga dada. Ingin keluar, tapi tak berani juga. Khawatir dihardik juragan istri. Pukul 10 malam terdengar ada keributan di luar kamar. Keingintahuanku memuncak hingga nekat membuka pintu. 5 meter dari pintu kamarku ada Den Arya, Juragan Raka dan istrinya, juga beberapa pelayan. Mereka bicara dengan suara tinggi hingga bisa sampai ke telinga. Aku sudah menghubunginya berkali-kali. HP-nya tak aktif, ungkap Den Arya dengan nada panik. "Jadi, pergi kemana Alisa?" tanya juragan istri. Jantungku menghentak mendengar informasi bahwa Den Alisa tidak pulang bersama suaminya. Berarti mereka tidak bersama seharian ini? Apakah Den Alisa kabur? Juragan istri mengacungkan tangannya pada para pelayan. Menyatakan mereka tak becus menjaga nyonyanya. Dia juga marah besar pada suamiku. Mengapa sampai lengah hingga istrinya kabur? Kututup kembali pintu kamar. Cuplikan berita itu cukup memberikan kesimpulan bahwa Den Alisa tak sanggup menerima keadaan ini. Ketegaran yang coba ditampilkan hanyalah sandiwara. Ia tak benar-benar bersedia menerima kenyataan. Pikiran ini tak terbatas pada kasus kaburnya Den Alisa. Lebih dari itu otak bekerja untuk meramal kemungkinan yang akan terjadi pada kisah kami bertiga. Sepertinya akan ada huru-hara lebih dari sebelumnya. Den Alisa belum ditemukan hingga hari ini. Meski ditutup rapat, keluarga wanita itu akhirnya tahu juga masalah ini. Terang saja mereka murka dan mengancam akan membunuh Arya jika terjadi apa-apa dengannya. Suasana rumah Suradisastra semakin tegang dengan ancaman demi ancaman yang dilayangkan besannya.
Apalagi setelah tahu bahwa Arya telah menikah lagi denganku. Jelas mereka murka. Ayah Den Alisa sampai datang mencak-mencak di rumah ini. Dia menghajar Den Arya hingga suamiku terjengkang. Untung saja Juragan Raka mampu menetralisir keadaan. Aku takkan tinggal diam kalau terjadi apa-apa dengan Alisa. Lelaki berjas mentereng itu meninggalkan rumah dengan emosi membara. Saking gusar ia membanting pintu saat keluar ruangan. Aku segera kembali ke kamar agar tak ketahuan mengintip peristiwa di ruang utama. Jantung ini rasa menghentak detakannya menyaksikan luapan amarah ayah Den Alisa. Setelah memastikan pintu kamar terkunci, aku cepat mengambil Farhan dari atas box. Kudekap ia sambil berbaring di ranjang. Anak ini bisa menjadi kekuatan di saat hati ini lemah atau takut. Kukecup berulang sebelum ASI diberikan. Dek, sepertinya kita tak bisa ada di sini. Tak apakan jika Bunda membawamu pergi? Kubelai pipi juga kening bayi yang sedang menikmati makanannya. Sambil terpejam mulut mungil itu tak henti bergerak. Hari ini aku semakin yakin bahwa tempatku bukan di sini. Meski sudah 1 tahun, Den Alisa tak pernah bisa menerima pernikahan kedua suaminya. Ia ingin Den Arya kembali utuh menjadi miliknya. Bukan perpisahan dengan Den Arya yang membuatku ragu untuk pergi. Namun, ketakutan terpisah dari Farhanlah hal yang menjadikanku bertahan di sini. Menahan segala rasa yang menyiksa. Sesungguhnya Den Arya tak pernah benar-benar mencintaiku. Ia hanya terikat Farhan denganku. Segala kelembutan dan kebaikannya sebulan ini lebih karena keberadaan anak ini. Jikapun tak pernah ada Farhan, pastilah dengan mudah ia akan melepaskanku. Sementara pada Den Alisa, ia tulus mempersembahkan cinta terindah. Takut akan sekehilangan wanita itu tergambar jelas dari raut yang 3 hari ini sangat kacau. Otak dan hati lelaki itu sudah terbelenggu satu wanita bernama Alisa. Kuseka cepat-cepat pipi yang telah digenangi air mata. Sebagiannya malah telah terkena kepala Farhan. Setelah seminggu menghilang, Den Alisa kembali ke rumah orang tuanya. Utusan keluarga Wijaya yang menginformasikan hal tersebut. Kedatangan asisten mereka sekaligus untuk menyampaikan undangan untuk Den Arya. Katanya akan dibahas kelanjutan pernikahan sejoli itu. Kulepas kepergian pria itu dengan hati yang sulit dilukiskan kondisinya. Yang pasti ada guncangan di sana. Firasatku mengatakan harus sudah bersiap menerima kenyataan paling menyakitkan, yaitu dilepaskan. 2 juragan pun berwajah muram. Mereka sama-sama menyimpan gumpalan emosi di dada-dadanya. Tak ada yang bicara. Kami bagai prajurit yang sedang menginjak ranjau yang ditanam lawan. Detik demi detik kulalui begitu lambat. Satu sisi tak sabar ingin dapat kabar. Di sudut lainnya dicengkram ketakutan bahwa yang datang adalah keburukan. Farhan pun terbawa susana hati ibunya. Seharian ini ia rewel sampai aku dan asisten kewalahan menenangkannya. Anak itu tak mau lepas dari gendongan hingga ibu memberiku satu nasihat. Tenangkan hatimu maka Farhan akan tenang. Anak akan mengikuti keadaan ibunya. Kulafazkan istighfar untuk menenangkan akal dan pikiran. Sekuat mungkin kulawan gangguan setan yang terus mencengkramkan kegalauan. Kesadaran kuseret kembali agar ia hadir di diri ini. Segala yang terjadi adalah kuasanya. Jangan terlalu larut dalam duka dunia karena itu tak selamanya. Hingga malam tiba, Den Arya tak juga menampakkan batang hidungnya. Kurasa ia takkan pulang malam ini dan entah berapa lama lagi. Mungkin mereka sudah berdamai. Syukurlah, tapi apa semudah itu? Atau telah diadakan perjanjian? Esok paginya Den Arya belum juga kembali. Hatiku makin dilanda kecemasan serupa narapidana yang menunggu putusan pengadilan. Kurasa pikiran ini tak berlebihan sebab semua hal yang terkait mereka pastilah ada kaitannya denganku. Pada hari ketiga Den Arya pulang. Ia hanya sendiri tanpa membawa serta istrinya. Saat melihatku lelaki itu menghampiri.
Dikecupnya kening ini, lalu diraih jari saat melangkah menaiki anak tangga. Tangan itu tak hangat, terlalu dingin malah. Di kamar, ia langsung meraih putranya. Diciumi berkali-kali area wajah juga perut makhluk mungil itu. Terang saja Farhan menggeliat, lantas membuka matanya. "Jagoan rewel tidak?" tanyanya tanpa menoleh padaku. "Alhamdulillah tidak." "Gitu dong, itu baru anak ayah. Mengapa kata-kata yang kau ucapkan terasa hampa di sisiku? Meski kau berusaha ceria, aku tahu itu untuk menutupi kondisi hati yang sesungguhnya." Ikuti juga cerbung calon mantu Kiai Love You Fisabilillah Duda mentereng bos killer pengantin belia novel cetak sentuhan 1 malam masih ready stock Rp99.000 pemesanan https://wa.me/6281261934594